pembelajaran ya kok kita. Bu Rini sudah mulai pembelajaran dan saya yang mengobservasi Bu Rini. Baik Bu, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Rini ketika saya observasi, karena kan tidak seperti biasanya gitu Bu Rini. Iya betul. Ketika Bu Eva ada di kelas itu agak grogi Bu jadinya. Karena nggak biasa ya Bu ya, biasanya sendirian, tapi kali ini harus anak-anak, diobservasi. Terus agak-agak grogi, terus apa yang harus disampaikan gitu. Terus berusaha untuk meredam grogi itu ya, yang terjadi-terjadilah yang seperti kemarin itu. Baik, sudah bagus kok Bu Rini, kalau saya lihat kemarin sudah bagus sekali. Baik Bu Rini, tadi Bu Rini sudah menyatakan ya perasaannya bagaimana ketika saya observasi, katanya Bu Rini grogi, padahal sebenarnya nyantai loh ya Bu ya. Iya. Selanjutnya kemarin kita menyepakati area pengembangan yang kita fokuskan adalah di pengelolaan kelas. Betul begitu nggih Bu? Iya betul. Nggih. Terus sekarang yang ingin saya tanyakan pada Ibu, dalam pengelolaan kelas tersebut adakah hambatan-hambatan yang Ibu rasakan? Kemarin itu anak-anak itu ketika disuruh untuk menuju ke kelompok-kelompok masing-masing untuk mengerjakan atau diskusi itu agak gercep gitu loh Bu. Itu yang membuat tambah lama karena kan harus ke auditori, ke visual, ke kinestetik itu. Ayo nak itu harus mengulang-ulang, jadi mereka itu kurang motivasinya gitu. Oh iya, begitu ya Bu. Iya. Berarti di pembagian kelompok itu yang pertama nggih. Iya. Bagi kelompok yang pertama. Oh nggih, ngapunten. Sebelumnya harusnya saya menanyakan tentang kemarin tujuan pembelajaran yang Bu Rini ingin capai. Mohon maaf Bu Rini, guru BK nggih. Berarti tujuan layanan klasikal yang ingin Bu Rini capai itu di mana ya Bu ya? Apa saja? Tujuan layanannya yaitu melalui layanan klasikal BK dengan metode kooperatif, murid dapat memahami pengertian manajemen waktu, memahami prinsip-prinsip manajemen waktu, memahami langkah-langkah manajemen waktu, dan dapat memahami cara mengatur waktu dengan baik. Ada 4 tujuan layanan. Itu dilakukan dalam 1 hari, mboten nggih? Itu dilakukan untuk beberapa kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Berarti yang difokuskan di situ 2 tujuan, berarti jadi bagi 2 gitu nggih Bu. Di pengertian dan prinsip-prinsip manajemen waktu. Baik Ibu, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, tadi Bu Rini sudah menyebutkan hambatan yang terjadi pada saat pengelolaan kelas. Yang Bu Rini katakan tadi bahwa anak-anak itu dalam pengelompokan kelasnya masih sulit ya, masih sulit dikondisikan. Dari hambatan itu, kira-kira apa yang bisa Bu Rini lakukan untuk mengurangi hambatan itu? Itu mungkin ya, terus memotivasi mereka, karena anak-anak itu kan begitu, mintanya itu diobraki terus gitu, biar lain kali bisa agak cepat karena waktunya juga cuma 1 jam pelajaran gitu. Jadi mungkin perlu diingatkan terus, waktunya tinggal sekian menit, nah ayo segera, jangan buang-buang waktu gitu. Terus memotivasi ya Bu ya? Ya, terus memotivasi dengan cara seperti apa Bu? Mungkin bisa diberikan contoh konkretnya, memotivasi dengan cara yang bagaimana ya Bu? Dengan kata-kata, kemudian nanti bisa diberi reward gitu. Kalau kelompoknya segera bisa berkumpul, nanti presentasinya bisa di awal atau gimana gitu ya. Jadi anak-anak dimotivasi dengan cara pemberian penghargaan ya. Pemberian penghargaan dalam hal ini bukan berupa benda, tapi ketika presentasi bisa dimulai di awal gitu ya Bu ya, atau bisa mulai lebih dulu seperti itu, yang bisa
cepat cepat diskusinya, diskusinya dan cepat mengelompoknya gitu ya Bu ya. berkumpul dengan Cepat kelompoknya. kelompoknya. Baik Bu, bagus sekali. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, pembelajaran yang sudah Bu Rini lakukan menurut saya sudah cukup baik ya, sudah baik sekali. Walaupun ada hambatan-hambatan tersebut, Ibu sudah bisa menemukan cara bagaimana supaya hambatan tersebut bisa terminimalisir gitu ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, tentunya Bu Rini juga punya satu kepuasan pada pembelajaran yang sudah Bu Rini lakukan. Ada poin yang menurut Bu Rini ini sudah sangat baik dan sudah memuaskan menurut Bu Rini. Itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Pembelajaran yang bagaimana? Yang Bu Rini sudah dilakukan dengan baik? Berdiferensiasi itu kalau menurut saya, karena biar anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau dicampur terus mereka mengerjakan sendiri-sendiri kan biasanya nggak terfokus kan, mereka maunya dengan teman-temannya apa yang berbeda itu. Kalau kemarin itu kan sudah saya kelompok-kelompokkan, jadi yang auditori sesuai dengan dirinya, yang visual juga gitu, kinestetik juga gitu. Menurut saya nggak gitu. Jadi besok itu kalau mereka sudah bisa cara mengatur waktunya itu sudah disesuaikan dengan mereka. Pemahaman mereka lebih bisa dimanfaatkan, diaplikasikan langsung gitu, sesuai dengan mereka. Baik, itu berarti Bu Rini merasa bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid sudah tercapai gitu ya, dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya lihat kemarin itu terlihat di diferensiasi produk gitu ya Bu ya, produk. Jadi di penugasan itu Bu Rini kemarin sudah memetakan, sebelumnya sudah memetakan tentang gaya belajar mereka dan diaplikasikan ketika pembagian tugas gitu ya Bu ya, sesuai dengan bakat dan minat mereka, keinginan mereka, gaya belajarnya seperti apa. Oke, sudah baik sekali Bu Rini. Jadi itu bentuk kepuasannya ya. Selanjutnya Bu, saya ingin menyampaikan catatan observasi berdasarkan area pengembangan yang sudah kita sepakati kemarin di pengelolaan kelasnya. Sekali lagi, ini saya sekedar memberi masukan, bukan ada maksud untuk menggurui Bu Rini, tapi kita sama-sama belajar. Gitu ya Bu. Barangkali ada yang nanti perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan lagi supaya kedepannya pembelajaran yang Bu Rini, layanan klasikal yang Bu Rini berikan itu lebih baik lagi gitu ya Bu Rini ya. Baik Bu Rini, ini yang akan saya sampaikan. Tidak usah grogi Bu Rini. Jadi di pembelajaran inti saya sudah melihat Bu Rini sudah bisa memberikan explaining di awal pembelajaran ya, sebelum pembelajaran inti itu saya lihat Bu Rini sudah bisa memberikan explaining sehingga murid-murid bisa semangat dan bisa konsentrasi dalam layanan kelas KPK. Itu sudah baik sekali Bu. Terus yang kedua, kalau saya lihat tadi Bu Rini itu masuk hambatan dan itu juga menjadi catatan saya. Jadi kita sesuai sebenarnya, yaitu tentang keaktifan murid juga ya Bu ya. Tentang kesigapan murid dalam penugasan Bu Rini itu juga masih perlu diperbaiki. Jadi murid-murid itu masih saya lihat itu masih belum bisa aktif gitu ya di kelas itu. Nah itu yang perlu dikembangkan Ibu. Barangkali nanti Ibu bisa menjadi catatan yang membuat catatan hal itu yang sebaiknya dikembangkan. Kemudian saya lihat juga bahan dan alat yang digunakan juga masih terbatas Ibu. Jadi ketika penugasan itu Ibu belum ada materinya, sehingga kalau bisa dan harus bisa sebenarnya ya. Kalau bisa materinya yang Ibu sampaikan itu sudah ada bahannya, sehingga anak-anak tinggal mengaplikasikan dan mencari
informasi sebanyak-banyaknya, tidak hanya dari materi pemandu yang sudah Ibu berikan, tapi bisa dari internet gitu ya Bu ya, atau dari buku-buku di perpustakaan seperti itu, sehingga mereka sudah punya bahan awal, oh ini loh yang ditugaskan Bu ini, sehingga nanti bisa ada lanjutan dari bahan yang sudah Ibu berikan. Jadi ada bahan acuannya gitu Bu ini. Itu yang masih belum terlihat. Kemudian ini Bu, untuk mengaktifkan siswa itu di awal kan Bu Rini sudah memberikan video nggih? Memberikan video, tapi di situ belum ada pertanyaan pemantik gitu loh. Pertanyaan pemantik untuk anak-anak supaya anak-anak lebih aktif berpendapat. Jadi materi yang Ibu berikan, pertanyaan pemantik materi yang Ibu berikan ini, apakah anak-anak ini di awal itu sudah memahami bahwa ini kita akan belajar mengenai mengatur waktu dengan baik, kan gitu ya Bu? Itu masih belum ada juga, masih belum terlihat. Tapi videonya sudah bagus Bu, sudah bagus, cuman kalimat pemantik itu yang belum terlihat. Overall sudah semuanya bagus menurut saya, cuman hanya ada yang lebih dikembangkan lagi. Terus refleksi juga sudah muncul di akhir, jadi anak-anak sudah bisa menyimpulkan dari hasil ajarnya, walaupun diskusi belum selesai karena waktu sudah habis, dilanjutkan minggu yang akan datang. Terus anak-anak belum sempat presentasinya masih minggu yang akan datang, tapi di situ anak-anak sudah memahami apa yang harus dia lakukan, apa yang harus mereka lakukan. Itu sudah cukup baik. Oke Bu, selanjutnya barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan pada saya mengenai hasil observasi yang sudah saya sampaikan tadi. Barangkali ada yang menurut Bu Rini perlu Bu Rini sampaikan ke saya, atau perlu Ibu sanggah. Bu, saya nggak gitu, nggak apa-apa Bu, monggo. Kita kan tukar pikiran gitu ya. Monggo, silahkan Ibu. Terima kasih. Kemarin itu diberi kesempatan untuk diobservasi ya Bu ya. Meskipun agak-agak grogi, tapi itu membuat saya tambah pengalaman baru. Kemudian masukan-masukan dari Bu Eva tadi sudah betul semuanya, insya Allah akan menjadi bahan evaluasi saya biar selanjutnya bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk materi-materinya itu memang kemarin itu saya rencananya kan memang dilihat dari internet, mereka bisa download dari YouTube gitu, jadi belum saya siapkan untuk yang khususnya yang untuk clipping, yang untuk anak-anak yang kinestetik, karena mereka itu kalau nggak ada bahannya yang digunting apa itu kan itu yang membuat mereka yang gaduh atau apa. Kalau yang YouTube atau mencari informasi membuat mind mapping kan bisa lihat di internet, tapi kalau clipping apa yang di clipping itu mungkin yang perlu saya siapkan. Betul tadi alat dan bahannya masih kurang. Itu yang Bu Rini rasakan selanjutnya Bu, dari yang sudah Ibu paparkan barusan tentang hasil evaluasi Bu Rini sendiri, rencana dan tindak lanjut apa yang akan Bu Rini lakukan? Maksudnya Bu Rini sudah menyepakati ya dari hasil observasi saya tadi bahwa ya Bu, benar, ternyata saya memang harus menyiapkan materi itu supaya anak-anak bisa lebih terpandu gitu ya. Nah, terus kedepannya bagaimana Bu? Apa yang seharusnya Bu Rini lakukan? Sebaiknya Bu Rini lakukan? Saya akan mempersiapkan materi-materinya, alat dan bahannya sebelum melaksanakan pembelajaran. Gitu ya Bu, berarti Bu Rini sebelum melaksanakan pembelajaran lebih mempersiapkan gitu ya, lebih mempersiapkan diri lagi untuk bahan yang akan diberikan ke anak-anak supaya anak-anak bisa lebih terpandu gitu ya Bu ya. Sudah cukup luar biasa Bu Rini. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang
kedepannya akan lebih meningkatkan pelayanan kita terhadap anak-anak gitu ya. Lebih pembelajaran atau layanan klasikal yang kita berikan lebih berfokus pada murid, sehingga arahnya tidak kita yang ceramah ya Bu Rini, tapi anak-anak yang berperan aktif di dalamnya. Sudah cukup luar biasa Bu Rini, dan saya rasa percakapan kita saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas waktunya Bu Rini, sudah mau saya observasi. Jangan jangan sungkan-sungkan belajar. Saya juga belajar pada Bu Rini juga sama-sama belajar dengan saya. Sama-sama. Kita rekan sejawat dan saling melengkapi. Insya Allah. Terima kasih Bu Rini atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah. Assalamualaikum.